Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya kami datang ke tempat ini, kami ingin dengar pesan Tuhan Rema yang membawa kekuatan, yang memerdekakan kami, yang membuat kami hari ini tidak mau lagi terpuruk. Tapi kami harus bangkit karena kami tahu bahwa di depan kehidupan kami sudah disediakan masa depan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita. Ya, suara saya harus keras ya, karena ini direkam. Kalau enggak suaranya bengong nanti ya. Jadi jangan dianggap, waduh Pak Bu Eli pikir saya dibudak apa ya, enggak ya, maaf. Karena saya berusaha supaya rekaman ini kalau direkam di YouTube hasilnya bagus ya. Hari ini kita semua, kalau saudara dengar tadi kesaksian cerita dari Pak Fran itu sama dengan yang pernah saya doakan seseorang yang di ICU. Jadi waktu saya doakan suaminya itu dalam pelayanan. Jadi dalam pelayanan di mimbar tiba-tiba kolaps. Dan suaminya dibawa ke ICU itu sudah koma. Dan singkat cerita dia bilang gini, doakan saya ya Bu Eli. Soalnya saya ini lagi menunggu bagaimana suami saya akan menghadiri acara ya pernikahan anak saya, di mana anak saya ini sudah buat teksis buat papanya. Saking papanya ini baiknya ya, sampai dia itu menghargai papanya dengan buat teksis kata-kata yang sudah diperlengkapi, bahwa dia mengucap syukur buat selama ini menjadi seorang papa yang sudah bertanggung jawab. Singkat cerita dia berdoa, Bu, ini cuma tinggal waktunya 1,5 bulan. Tolong ya Bu Eli, mintakan belas kasihan Tuhan supaya suami saya bangkit nanti setelah pesta anak saya mau dibawa mati ya enggak apa-apa. Lu ini orang yang ngatur Tuhan, saya bilang iya. Tapi kita balik lagi ya, itu tadi kedaulatan Tuhan itu tetap yang pegang penuh hidup saudara dan saya. Kita nggak bisa ngatur Tuhan, Tuhan kok ya tega 1 bulan, kok ya tega di hari. Padahal kalau dipikir, si istri ini juga kecewa, Tuhan itu kok enggak lihat ya, suami saya ini dalam keadaan melayani Tuhan kok ya dibuat kolaps. Kok enggak waktunya tepat setelah menikahkan anak. Ini anak pertama kali yang mau menikah. Kenapa Tuhan itu enggak kasih jangka waktu? Katanya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi ini bukan momen yang tepat. Suami saya pelayanan dalam keadaan kolaps. Kemudian 1,5 bulan lagi dia sudah mempersiapkan pernikahan anak pertamanya. Kenapa Bu? Kok Tuhan ambil suami saya? Singkat cerita, ketika kita berdoa, saya cuma bilang ya Bu, apapun terjadi Tuhan tetap baik. Sekalipun kita berdoa, kedaulatan tetap haknya Tuhan, kita tidak bisa paksa. Sekalipun menurut akal, kalau Tuhan mau membangkitkan bisa tidak di ICU? Sekejap tidak kalau Tuhan buat mujizat? Betapa banyak orang yang disembuhkan Tuhan dengan sekejap di ICU yang koma-koma bangkit. Tapi ternyata ketika kita berdoa 2 hari kemudian suaminya meninggal. Kecewa ibu ini. Kecewa, marah, kok enggak adil ya. Sudah pelayanan, sudah ini baik, kok Tuhan tega. Tapi sekali lagi saya cuma ngomong sama istrinya, Bu, apapun terjadi, kita nggak pernah mengerti rencana Tuhan di hari ini. Tapi pasti Tuhan punya rencana yang terbaik di depan. Pastikan suamimu sudah pergi hari ini walaupun dia belum sempat melihat pesta nikah anaknya, tapi dia sudah menikmati kebahagiaan kekal yang melebihi nilai pesta anaknya di dunia. Itu sebabnya hari ini saya akan berkhotbah bagaimana lanjutan kemarin di TikTok, saya berkhotbah tentang bagaimana Tuhan tidak pernah tertidur. Itu cuma sekilas, saya akan buka nanti bagaimana hari-hari ini gak usah bingung dengan masalah seperti kesaksian Bu Shana tadi ya. Kalau dipikir memang
Kalau saudara lihat dalam hidup ini, saya juga kalau konseling ibu-ibu kalau sudah nangis, Bu Eli tolong, keterlaluan suami saya Bu, seperti ini saya bilang, Bu jangan sedih. Ibu tahu enggak di balik air mata ibu ada mata air? Ibu tahu enggak di balik keburukan yang ibu alami hari ini mendatangkan kebaikan di depan? Iya Bu. Lah kalau itu kebaikan dan itu mata air, buat apa ibu menyesali, ibu merenungi semua yang buruk? Bukankah semua rekaan yang jahat hari ini Tuhan itu merekakan yang baik? Saya bisa menikmati kebaikan Tuhan yang banyak hari ini karena bertahun-tahun saya direkakan yang jahat. Kalau nggak mungkin saya bisa menikmati kebaikan Tuhan hari ini. Kenapa? Karena adanya banyak rekaan yang jahat. Makanya hari ini saya menikmati rekaan yang baik dari Tuhan itu banyak juga. Tidak mungkin Tuhan itu berhutang. Nah kita lihat di Ulangan 26 ayat 6 sampai 9. Hari ini pastikan bahwa Tuhan itu tidak pernah tertidur. Walaupun tadi sepertinya di tengah pesta kok tega, lagi suasana happy-happy, kok ya kolaps, kok ya masuk ICU. Kita semua tidak ada yang mengerti misteri ilahi. Ada seorang ibu yang kesaksian yang luar biasa yang saya dengar, dia bergumul 15 tahun untuk punya anak, 15 tahun dijawab hamil cuma 7 bulan setelah itu keguguran. Kira-kira Tuhan itu kurang kerjaan atau Tuhan? Saya percaya hari-hari ini kita semua diuji sama Tuhan. Makanya saya sering kali bilang sama pengerja, baik sama orang yang konseling, hati kita itu standarnya jangan melekat di apa-apa. Karena kalau iblis tahu engkau melekat di keuangan, ini akan diuji terus. Karena tiap kali keuangan menimpa kita mulai goyah. Mungkin kalau masalah lain kita tidak goyah, tapi begitu keuangan kita mulai panik, kita mulai fokus ke keuangan, nah itu akan diuji. Tapi kalau hati kita seperti yang tadi Fran katakan, suka-sukamu Tuhan, iblis itu bingung mau nyobai di mana ini. Setiap hari cuma bilang suka-sukamu Tuhan. Mau hari ini aku lihat masalahku seperti apa, saya hari-hari ini sering nyanyi sama Tuhan. Tidak apa-apa, semua boleh berlalu dengan hal yang buruk. Semua yang saya alami lihat hal buruk, asal jangan ambil rohmu daripadaku. Yang penting Tuhan di pihakku, siapa lawanmu, itu aja jadi senjata kita. Coba saudara pikir, masalah saudara sebesar apapun, kalau Tuhan di pihak saudara, mana yang lebih besar? Masalah atau Tuhan? Lah kalau kita sudah punya senjata, ya kita tinggal ngomong sama iblis, Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Beres. Masalah pasti Tuhanku jauh lebih besar. Suamiku, Tuhanku tetap lebih besar. Itu salah satu peperangan yang pasti memenangkan kita di alam roh. Iblis paling gemetar kalau saudara selalu bilang gini, Tuhan di pihakku. Masalahku biasa-biasa. Karena Tuhan yang berpihak padaku adalah Tuhan yang luar biasa. Selebihnya kayak Bu Syahman, gak usah dipikir. Sukacita aja menjalani kesusahan. Sehari cukup sehari yang menyertai Tuhan di pihak kita. Kita mau mengalami keadaan yang terburuk sekalipun tidak akan pernah tergoyahkan. Amin. Lihat ayat 26. Ketika orang Mesir, lihat ya, menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat. Mungkin hari ini kita alami keadaan tiga-tiganya. Bu Eli, masalah menganiaya, pelakor menganiaya, orang wanita tobat menindas, ya mungkin pihak orang yang jahat lagi mulai memaksa kita hari ini sampai pada keadaan yang paling sulit, berat Bu Eli, keadaan hidup saya berat. Tapi pastikan ketika ayat berikutnya, apa yang firman Tuhan katakan hari ini, maka apa saudara? Kami berseru kepada Tuhan. Makanya kalau doa itu langkah yang tertepat. Pada waktu saudara mengalami masalah yang berat, Tuhan itu tidak bilang suruh cari solusinya dulu, enggak.
Tapi ada satu langkah yang saudara tidak perlu putar otak ketika kita berseru. Waktu kita berseru, percayalah, walaupun jawabannya bukan bim salah bim, saya kalau sudah berseru sama Tuhan, setelah itu sukacita. Kenapa? Karena waktu saya berseru menceritakan apa yang menjadi ketakutan saya, Tuhan selalu beri saya kelegaan. Tuhan memberi saya kekuatan, penghiburan, sehingga ketika saya selesai berseru, mindset saya langsung berubah. Anggap ya, ketika saya berseru, Tuhan memberikan kelegaan, ya berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu itu posisi Tuhan. Jangan sampai kita merasa doa-doa kita itu percuma, enggak. Pada waktu kita berseru, bagian Tuhan itu mendengar. Jadi tidak ada yang namanya doa sia-sia. Oh, buat apa doa sampai hari ini toh masalah kita juga enggak berubah. Sekali lagi ketika kita berdoa, maka Tuhan akan mendengar suara kami dan melihat. Jadi tadi malam saya khotbahkan ini, saya bilang Tuhan itu posisinya buat setiap kita yang lagi mengalami masa yang terberat, dianiaya, beratnya Bu Eli, nyesek Bu Eli, posisi Tuhan, Dia mendengar dan melihat. Pastikan ketika Dia melihat kesengsaraan, kesukaran, penindasan, semua Dia lihat. Hari ini Dia lihat kebutuhan hidupmu apa. Apa yang membuat saudara hari ini takut dengan jalan yang tertutup, yang saudara bilang ini Tuhan, tidak ada jalan keluar. Istilahnya orang Jawa bilang mentok loh Tuhan, gimana ini Tuhan, tidak bisa menciptakan solusi. Pastikan hari ini masih ada Tuhan. Kita tidak perlu cari hutang online, tidak perlu cari pertolongan manusia. Yang pasti Tuhan tidak pernah tertidur. Dia mendengar apa yang menjadi keluhan, kesengsaraan. Bahkan Dia tahu posisi kita, Dia melihat. Dia tahu jelas kebutuhan saudara dan saya. Berikutnya ayat 8. Hari ini gak ada orang yang lagi panik. Kalau Tuhan mendengar, Tuhan melihat, kita pasti aman. Lihat ya. Lalu, nah ini luar biasanya. Setelah mendengar, melihat, apa langkah Tuhan? Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan apa saudara? Tangan kuat, lengan yang teracung dengan kedahsyatan yang besar dan tanda-tanda serta mujizat. Orang kalau sudah jalan mentok, tidak ada jalan keluar, butuh apa saudara? Mujizat. Saya butuh mujizat, Bu Titi butuh mujizat, Bu Nini butuh mujizat, Frans butuh mujizat. Jujur, kalau semua orang dikumpulkan dalam satu lapangan besar, coba disurvei. Yang datang mukanya lonjong, nangis, matanya bengkak, mukanya kayak udanil semua. Coba ditanya, Bu, butuh apa? Pasti satu kata, mujizat. Dan kita tahu, Tuhan hari-hari ini sedang membawa kita keluar dari masalah itu dengan mujizat. Kalau saudara tidak bisa hari ini sukacita, saudara stres, memikirkan jalan keluar, berarti saudara sedang ambil alih. Bagian Tuhan yang melakukan mujizat, tapi seolah-olah saudara lebih pintar. Tuhan, kalau tidak utang online, saya tidak bisa keluar dari jerat hutang. Tuhan, kalau tokoku tidak diberkati, omsetnya naik seperti ini, saya tidak bisa hidup bertahan lagi di dalam kehidupan usaha saya dan sebagainya dan sebagainya. Seringkali kita berusaha ngatur Tuhan dengan mujizat. Hari ini tidak ada bagian kita. Makanya kenapa kita hari ini kalau yang sudah tidak punya jalan keluar, tidak usah stres, tidak usah depresi, tidak usah minum obat tidur, tidak usah terpuruk. Karena ini waktunya kita menantikan Tuhan membuat mujizat. Jadi hari ini Tuhan itu mendengar. Tuhan itu melihat. Dan ketika Tuhan melihat, maka Dia akan bertindak dengan mujizat. Itu luar biasanya Tuhan.
Pastikan hari-hari ini kita semua yang lagi mengalami proses yang sudah tidak punya jalan keluar, tinggal duduk diam. Saya berusaha, saya cuma bilang gini sama Tuhan, aku cuma tunggu pembuktiannya buat mujizat. Lah, saya mau stres gimana? Saya nggak bisa buat mujizat, saya nggak bisa belah laut. Saya nggak bisa bangkitkan orang mati, saya nggak bisa membuat 5 roti 2 ikan jadi 5.000. Semua itu bukan bagian manusia, tapi bagiannya Tuhan. Tapi kenapa kita stres? Sudah tidak bisa membuat mujizat, masih pikir terus, dipikir terus. Pastikan hari ini, yuk berikutnya. Apa yang akan Tuhan lakukan kalau Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah susu madunya. Suatu negeri yang berlimpah susu madunya berbicara janji Tuhan. Di tengah keadaan yang sulit, Tuhan itu sedang membawa saudara dan saya. Saudara tahu kenapa Tuhan tidak bawa kita keluar dari masalah terlebih dahulu? Karena Tuhan mau membawa saudara dan saya keluar dari jerat dosa. Masalah tidak akan membawa hidupmu kepada maut. Tapi kalau jerat dosa, saudara mau pilih mana? Dipulihkan masalah tapi menuju maut, atau dipulihkan dari jerat dosa dulu, nanti ketemunya janji Tuhan. Nah, saudara tinggal pilih. Banyak kali orang maunya masalah dipulihkan dulu tanpa beres dari dosa-dosanya. Dosa dihidupi, dosa tetap jalan, tapi minta masalah beres terus, gak bisa. Bersama Tuhan, yang Tuhan mau targetnya untuk membawa saudara dan saya keluar dari jerat dosa. Manusia lamamu lagi dibentuk sama Tuhan, jadi manusia yang ciptaan yang baru. Kita yang tadinya suka marah, mulai dibentuk jadi orang yang sabar. Yang tadinya imanmu tidak melekat sama Tuhan, cuma 50% melihat, 50% percaya, mulai dibentuk sama Tuhan untuk belajar 100% mempercayai, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Berapa banyak kita hari ini percaya sama Tuhan cuma setengah hati. Makanya separuhnya hidup dalam stres. Itu tadi Bu Siana bilang betul. Kalau orang hari ini sudah punya rasa percaya sama Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka dia tidak akan stres. Menghadapi masalah yang besar, dia cuma angkat tangan, suka-sukamu ya Tuhan. Tuhan mau bawa aku dalam perjalanan berapa tahun pun di padang gurun, aku tetap memilih percaya bahwa ini tetap baik buat aku. Kalau sesuatu yang baik, menguntungkan, membawa hidupku berhasil, buat apa aku menangisi masalah? Hari ini yang perlu kita perbaiki itu karena Tuhan membawa kita dan janji. Lihat ayat 11, kita lompat langsung di ayat 11. Apa janji Tuhan yang Tuhan mau kita nikmati? Dan haruslah engkau orang Lewi, orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena apa saudara? Segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Itu sebabnya kita sebagai Israel rohani, kita ini lagi dibawa Tuhan keluar. Setiap bentuk saudara mungkin di dunia ini bukan tempat yang ideal, Tuhan tahu. Di dunia masa sulit sedang terjadi, orang jahat, raja tega ada di sekitar kita. Kita yang tadinya lihat ini baik bisa menggigit kita. Ya, orang yang tadinya baik, berapa banyak ibu-ibu yang konseling sama saya, Bu, suami saya itu dibawa lari sama teman baik saya. Teman best friend Bu Eli, ternyata tiap hari kirim saya makanan yang hoje-hoje enak-enak. Ternyata suami saya diembat Bu Eli. Hari ini dibawa kabur tanpa rasa dosa. Kalau saya WA dia, saya bilang tolong
Ini kan suami saya sudah punya anak. Tahu Bu Eli jawabannya apa, Bu Eli? Kamu juga tidak pernah mengerti hatiku. Berapa tahun aku juga hidup dalam penderitaan, bergumul, dapat pendamping yang baik. Waduh, pendamping yang baik tapi suami teman diembat, ini gimana coba saudara? Orang ngerti firman tapi otaknya, pikirannya kalau sudah dibutakan sama iblis, dia sudah tidak lihat lagi ini teman, ini saudara. Yang penting adalah bagaimana hidup mengejar kepentingan diri sendiri. Tapi buat kita, yuk kita lihat 3 hal hari ini. Pastikan Tuhan tuh tidak pernah tidur. Jangan pernah hari ini menidurkan kuasa Tuhan hanya karena kita sudah tidak berdaya. Kuasa kita boleh tidak bisa apa-apa, tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah tidur, bahkan Dia tidak pernah menidurkan yang namanya pendengarannya. Ini telinga tidak pernah tidur. Ya, saudara jangan berpikir Tuhan di mana Tuhan saat saya butuh pertolongan, di mana Tuhan. Pastikan Tuhan tidak pernah menidurkan yang namanya telinganya, ya. Dia melihat matanya. Ini tadi kurang sedikit sudah saya edit tapi saya lupa. Melihat, mendengar, tidak pernah dia tidur. Bahkan dia tidak pernah tidur untuk memberikan setiap kita jalan keluar yang terbaik. Bahkan dia tidak pernah menunda-nunda janji-janjinya buat saudara dan saya. Kalau kita tidak mengalami masalah, jadi orang benar, janji itu ditahan. Tuhan memberikan janjinya buat orang benar. Makanya semakin kita mengejar hidup jadi orang benar, tenang aja. Di depan itu pasti yang namanya 3 hal. Hari ini Tuhan tidak pernah tidur karena Dia mendengar, melihat setiap masalah. Ada kesengsaraan, Dia tahu. Dia dengar setiap hari. Apa sih yang diucapkan kemarin ya? Saya di TikTok saya bilang kalau Tuhan mendengar berarti omongan kita perlu hati-hati. Ibaratnya seorang orang tua, tiap kali Tuhan juga mendengar. Coba kalau tiap kali saudara ngomongnya tentang masalah Tuhan di mana, sampai kapan Tuhan tidak adil. Kira-kira yang jadi pendengar itu sebel gak? Orang tua sebel gak? Kalau yang didengar cuman menghakimi, Tuhan tidak adil, Tuhan tega, Tuhan ini seperti ini. Tapi hari ini pastikan kalau Tuhan ada di pihak saudara, Dia ada di sebelah kanan saudara. Hati-hati dalam berkata-kata. Makanya tiap hari kalau kita doa, sudahlah nyanyi aja tentang kebesaran Tuhan. Nyanyi, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Kira-kira Tuhan di surga itu senang? Hatinya senang gak? Loh, di tengah hutan yang besar, Dia tetap percaya bahwa aku yang tertinggi. Oh, itu membuat Tuhan itu mendengar sesuatu yang membawa hatinya tidak pernah tahan. Dia akan segera kirimkan malaikat, kirim bala bantuan itu. Anakku setiap hari dari bumi di dunia nyata, Dia tiap hari mengirim persembahan yang didengar di surga. Itu satu pujian yang meninggikan Tuhan. Bukan ngomong terus, ketemu orang ngomong hutang, ketemu orang ngomong pelakor, ketemu orang ngomong jeleknya suami. Mulai hari ini kita mau belajar kalau Tuhan di pihak kita. Dia mendengar setiap omongan kita, keluh kesah kita. Maka kita hari-hari ini berjaga-jagalah di dalam setiap ucapan. Jangan gampang-gampang ngomong masalahku berat Bu Eli, enggak. Kita hari-hari ini katakan, Tuhan aku percaya sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Ayo Fran, sini Fran, biar Fran gak ngantuk. Oh tapi itu gak ada yang ngantuk ya? Oh ya bosan. Ya, kita percaya hari-hari ini dibawa happy aja saudara. Kenapa? Karena kita ini sudah dijamin endingnya itu pasti happy ending. Tapi berapa banyak kita menjalani hidup gak bisa happy. Bawaannya melo, bawaannya seperti Bu Titi tadi bilang 5L Bu Eli. Orang benar tapi 5L.
loyo letih lesu luklai lemas. Habis gitu mati so. Loh kalau tiap hari loyo letih lesu lemah lemas ya. Lolak ya error lama-lama lolak dibawa ke rumah sakit jiwa. Jujur, kalau kita mengerti firman, kita dalam perjalanan melihat janji Tuhan, melihat kemenangan, happy ending, bawaan kita harus semangat dan happy. Sudahlah, suamimu belum pulang, happy aja. Emangnya gua mikirin Tuhan aja. Loh, jujur kalau kita sudah mengerti Tuhan itu memberikan sesuatu yang terbaik di depan. Hari ini gak ada orang benar jalani hidup itu 5L. Yang datang dengan 5L bertobat pulang dari tempat ini. Ya, ketemu teman ngomongin kita, bilang aja, emangnya gua pikirin, ngapain pikirin bawaannya happy aja. Nanti Fran suruh nyiptain lagunya Victory. Ya, Victory itu kemenangan. Berarti tidak boleh nyanyi lagu yang berkata gini, sengsaraku, engkau yang menghitung utangmu berapa, bangkrutmu berapa, Tuhan pelakor bawa kabur suamiku. Nah itu nanti. Ya, tapi hari ini kita mau bangkit saudara. Kalau Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan bertindak dengan mujizat, kita pasti menang. Amin. Jadi mulai hari ini sungkan. Saya mulai hari tahu ketika Tuhan saya sadar Tuhan itu selalu ada di sebelah kanan. Makanya Daud kan bilang, Tuhan di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Hari ini kalau Tuhan di sebelah kanan, mau ngomong apa sungkan loh ya, ini pendengar loh. Gak pernah tidur, hati-hati. Mulai sekarang ibu-ibu kalau merasa nih orang hati-hati, Tuhan dengar. Jadi lebih baik hari ini mulai katakan, Tuhan engkau baik. 3 hal. Kalau Tuhan mendengar melihat setiap masalah dan dia membawa kita keluar dari masalah dan Tuhan itu memberi janjinya. Dia sudah sediakan pemulihan yang dahsyat, negeri berlimpah susu madunya, Tuhan berikan yang baik kepada kita dan seisi rumah kita. Kira-kira kita takut apa? Justru orang yang menyerah hari-hari ini akan kehilangan janji dan mereka tidak akan lihat mujizat. Sudah hari ini kita tinggal duduk diam, lah kita tidak bisa buat mujizat. Ngapain kita stres? Kita hari ini cuma berkata tunggu waktunya Tuhan, karena Tuhan lagi membawa setiap anak-anak Tuhan di masa sukar. Ini yang bergerak tangannya Tuhan, yang buat mujizat kedahsyatan. Tangan kita sudah tidak mampu, tidak apa-apa. Tuhan tidak butuh tangan kita. Dia hari ini dengan kekuatan tangannya sendiri, dia akan buktikan bahwa dia adalah Tuhan yang hebat. Amin. Nah, lihat satu persatu bagaimana saya ambil ayat perbandingannya. Kita lihat kalau Tuhan itu melihat setiap masalah, ya kita baca Yesaya 58 ayat 11. Ayat ini saya dapat tadi malam ketika saya mau tidur. Yuk kita baca. Yesaya 58 ayat 11. Yesaya. Nah ini lihat ya. Tuhan apa saudara? Kalau dia dengar, dia lihat. Hari ini tenang aja. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Pastikan kalau Tuhan dengar, Tuhan lihat, dia tetap tuntun saudara. Walaupun hasilnya belum terjawab doamu, tapi Tuhan itu lagi memperbaiki apa? Hari ini kekuatan kita. Orang paling penting itu punya kekuatan. Saudara, apa artinya dipulihkan? Tapi ketika nanti ada masalah lagi, saudara akan murtad. Banyak orang ketika mendapat mujizat dengan cara instan dan ketika Tuhan mau bawa mereka ke next level, ujiannya ditambah bobotnya karena naik kelas, orang sudah murtad. Kenapa? Karena yang dikejar mujizat bukan bangun kekuatan.
Sementara iblis itu menembakkan saudara, dihancurkan kekuatan saudara. Orang kalau dengan mujizat ikut Tuhan, tidak bakal punya kekuatan iman, tidak bakal punya kekuatan sukacita, kekuatan bersyukur, semuanya tidak ada. Tapi buat kita hari ini yang sudah punya kekuatan, dihajar badai 14 tahun kayak saya, buktinya tidak terkapar, tidak sakit jiwa, tidak mati. Malah Tuhan bawa saya kekuatan seperti burung rajawan. Bisa kasih kekuatan sementara saya juga berdarah-darah. Kenapa? Karena selama 14 tahun itulah Tuhan bangun kekuatan dalam hidup saya. Iman di atas rata-rata, sudah tidak lihat masalah, hajar aja iblis. Mau dikasih masalah apapun Tuhan, pokoknya yang penting aku hidup benar, urusan selesai tidak selesai itu urusannya Tuhan. Makanya orang bilang gini, kalau sudah pasien ICU kasih Bu Eli. Tidak bisa, kenapa? Karena saya sudah bangun kekuatan pada saat saya ada di ICU. Kalau tidak mati saudara. Saya jadi pasien ICU, tapi karena Tuhan kasih saya kekuatan, saya bertahan dengan kekuatan Tuhan. ICU tidak membuat saya mati, tapi ICU membuat saya melihat mujizat Tuhan hari ini. Amin. Itu sebabnya Tuhan itu lagi menuntun kita, tenang aja. Saudara dituntun Tuhan hari-hari ini, di tengah dia mendengar, melihat, dia tidak pernah jatuhkan saudara untuk hancur. Tuhan lagi memuaskan hati di tanah yang kering. Sekalipun ada masalah, dia memberikan damai sejahtera. Waktu dia dengar, dia lihat keadaan hidupmu yang sulit, apa yang Tuhan tinggalkan? Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai Tuhan itu ketika kita berdoa, kita mendapatkan damai. Ketika itu kita berkata, Tuhan terima kasih. Kelegaan itu damai loh saudara. Makanya kita hari ini perlu minta damai sejahtera. Perintahkan damai sejahtera ada di dalam hidup kita. Orang yang bisa damai dalam segala hal adalah orang yang percaya penuh sama Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan di balik habis-habisan hari ini usahamu, rumah tanggamu yang hancur, keadaan hidupmu yang sulit. Tapi Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Amin. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan kita nggak boleh hidup dalam kepanikan. Hidup dalam takut. Yang penting hari ini Tuhan melimpahkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Orang bisa ketawa, orang bisa gini, Bu Eli aneh ya, suaminya sudah seperti ini masih bisa damai sejahtera ketawa, masih bisa live TikTok khotbah menguatkan orang, kok bisa? Itu kenapa? Karena saya punya damai sejahtera yang melimpah-limpah. Dan saya tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidup saya itu tetap ada rencana Tuhan yang besar. Amin. Saudara pasti lihat Rasul Paulus ya. Makanya bersyukur tadi tidak setiap orang mau dipercaya seperti saudara jalani proses yang berat. Justru tangkap ini ya. Semakin berat proses hidupmu, semakin besar berkat dan kepercayaan Tuhan buat saudara dan saya. Itu jelas. Jadi jangan mimpi orang kalau prosesnya biasa-biasa minta berkatnya besar, tidak akan saudara. Makin besar proses berarti kita makin spesial. Lihat Rasul Paulus. Saya percaya kalau Rasul Paulus duri dalam dagingnya selesai, dia tidak akan dipilih Tuhan sampai jadi rasul yang hebat. Justru karena dia mengalami keadaan yang sulit, tidak selesai masalahnya, Tuhan membawa dia keluar dari pemenang, finishing well. Mungkin kalau masalahnya selesai, dia tidak mengerjakan pertandingan itu dengan luar biasa. Tapi gara-gara masalahnya tidak selesai, duri dalam daging tidak berlalu. Di situ Tuhan melihat kesetiaan Paulus. Paulus itu tahu ayat yang saya tangkap paling luar biasa. Kalau nggak salah di ayat berapa? Dia bilang gini, darahku sudah mulai tercurah dan itulah persembahan. Wow. Saya cuma waktu baca itu saya bilang ini keren ya Rasul Paulus. Walaupun duri dalam daging tidak diambil, masih setia sama Tuhan. Darahnya tercurah karena kepalanya dipenggal. Dia tidak berkata, cek apa saya ikut Tuhan. Lalu sudah duri dalam daging tidak diambil ya setia. Loh kok sial enggak? Tapi Rasul Paulus bisa berkata di ayat, bisa dibuka.
mempersembahkan. Itu kata-kata yang membuat saya waktu baca itu saya bilang ini, keren Rasul Paulus. Dia bisa berkata-kata yang darahku mulai tercurah, dan disitulah dia mempersembahkan. Kalau nggak salah di 2 Korintus 12 ayat berapa itu? 9 kalau nggak salah. Darahku mulai tercurah, atau 1 Timotius ya 4 ya, ayat berapa itu? 2 Timotius 4 ayat 6. 2 Timotius 4 ayat 6. Nah, ini kata-kata Paulus yang luar biasa. Waktu saya baca ini saya bilang ini, Tuhan kok ada ya orang kalau manusia di zaman now hidup seperti Rasul Paulus, sudah totalitas sama Tuhan, tapi Tuhan tidak ambil duri dalam daging, dia tetap setia, tapi justru dia mengalami keadaan yang berdarah-darah. Tapi kata-kata Paulus, lihat, mengenai darah di diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Sebagai apa saudara? Persembahan. Orang pasti bilang gini, celaka, sial ikut Tuhan, Tuhan tega, Tuhan jahat. Tapi Rasul Paulus ini rasul yang luar biasa. Dia berkata, pengorbananku buat Kristus itu belum pernah cukup. Sekalipun sampai darahku tercurah, kepalaku dipenggal, duri dalam dagingku tidak diambil, aku tetap tidak bisa memberikan persembahan membalas kebaikannya. Makanya penderitaan Paulus berkata, inilah persembahanku kepada Tuhan sebelum kematianku sudah tiba. Hari ini kita nggak tahu ya kapan kematian tiba. Yuk, anggaplah kalau kematian itu suatu waktu. Saudara sudah kasih persembahan yang terbaik. Tuhan tidak cari persembahan mobilmu, Tuhan tidak cari persembahan kau pintar khotbah, Tuhan tidak cari persembahanmu. Hari ini kau pintar melayani Tuhan, beri uang perpuluhan, tapi Tuhan cari persembahan, yaitu mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadanya. Termasuk pikul salib sangkal diri, itu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya kalau pikul salib jangan ditengking-tengking. Ya, jangan suka bilang ini, dalam nama Yesus enyah salib. Nah, pikul salib itu sesuatu yang mulia. Karena di balik salib selalu ada kemuliaan Tuhan. Tapi kalau pikul dosa, nyaman cepat selesai. Banyak orang kepingin masalahnya pulih, tapi pikul dosa. Enggak, hari ini sebagai orang benar, yang penting hari ini pikul salib tanpa pikul dosa, beres. Mau selesai, mau nggak selesai, tetap ini persembahan yang sudah aku lakukan menjelang kematianku. Kita ini ngomong kematianku, semuanya pasti sudah dekat. Kira-kira saudara mendekati kematian nggak? Ya kita semua nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti hari ini berikan persembahan yang terbaik sebelum kita kematian, waktu kematian itu tiba. Ya, 3 hal. Jadi hari ini Tuhan lagi tenang aja. Saudara belum dijawab, ditoprak kekuatan. Hatimu lagi dibenahi sama Tuhan. Tuhan lagi tuntun saudara ke jalan yang benar. Itu sebabnya kalau dia mendengar, dia melihat, dia pasti actionnya sesuatu yang dibenahi hidup kita terlebih dahulu. Amin. Yang kedua, yuk kita lihat bagaimana yang kedua, yaitu Tuhan itu membawa setiap kita ya hari ini keluar dari masalah. Buka di Mazmur 68 ayat 29 dan 36. Mazmur 68 ayat 29 dan 36. Ini juga kekuatan yang Tuhan berikan hari ini. Tenang aja. Kalau Tuhan membawa kita keluar dari masalah, saudara jangan mikir masalahmu berat. Karena kalau Tuhan bawa kita, itu pasti keluarnya dibawa dengan mujizat. Jadi kalau kita mengalami keadaan yang sulit, berarti Tuhan mau bawa kita keluar dengan mujizat. Jangan mikir kekuatanmu lagi, sudah kekuatan kita sudah tidak bisa apa-apa. Tapi kekuatan Tuhan nanti yang akan membelah laut. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Engkaulah yang telah bertindak bagi kami. Bertindaknya dengan apa? Mujizat. Hari ini yuk kita lihat ayat yang 36a, kita baca. Allah, lompat 36. Allah adalah dahsyat dari tempat
kalau kita lagi menantikan jawaban Tuhan, jangan mikir besarnya masalah kita. Karena Allah yang bertindak itu Allah yang dahsyat, yang akan dengan kekuatannya dia buat mujizat. 3 hal. Kerahkanlah kekuatanmu. Hari ini nyanyi aja. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Apa serahkanlah musuhmu. Itu ya. Salahkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Terus dinyanyikan ini setiap hari, ngomong, Tuhan, aku percaya Engkau kerahkan kekuatanmu, Engkau tunjukkan kekuatanmu, dan Engkau bertindak dengan kekuatanmu yang dahsyat. Itu diucapkan, saudara. Ayat-ayat yang saya berikan itu sebagai alat, sebagai kita berperang di akhir zaman. Jadi kita berperang di akhir zaman, kalau tidak bawa senjata, iblis melempar fakta, saudara tidak lempar balik, saudara akan makin terpuruk. Oh iya ya, malangnya nasibku, Tuhan tega. Nanti diintimidasi, lihat tuh, kurang 1 bulan aja Tuhan kok tega ya, tidak jawab doamu. Kalau dia mau bangkitkan malah satu saja sudah busuk bisa. Lah masa Tuhan tidak mau bangkitkan suamimu yang hari ini kasih sehat? Memang Tuhan itu pilih-pilih. Nah, banyak intimidasi, orang lain ditolong, saudara tidak ditolong. Sering kali kita diintimidasi, tapi mulai hari ini katakan enggak. Sekalipun hari ini mengalami keadaan yang buruk, aku percaya bahwa Tuhan mengerahkan kekuatan, menunjukkan, dan dia bertindak dengan kekuatannya yang ajaib. Apa yang saudara ucapkan dari firman? Firman itu selalu memerdekakan saudara dan saya. Setiap firman yang diucapkan, maka itu akan dilakukan Tuhan di atas muka bumi sempurna dan segera. Seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Setiap kita mulai hari ini anti berkata negatif. Mulai perkatakan firman karena Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Makanya ketika kita bisa menarik hatinya Tuhan senang, maka Tuhan pasti bertindak melakukan perkara mujizat. Yang terakhir, yuk setelah itu kita selesai. Bagaimana yang terakhir ketika kita melihat janji? Ulangan 26, buka Ulangan 26. Ya, ayat 18 dan 19. Lihat, Ulangan 26 ayat 18 dan 19. Nah, kita baca. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya. Kita semua jadi umat kesayangan Tuhan, seperti yang dijanjikannya kepadamu, bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Lihat ayat 19 ini yang luar biasa. Apa yang dikatakan Tuhan sama bangsa Israel. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, terhormat. Maka engkau menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Saudara percaya kita ini Israel rohani, umat pilihan Allah, umat yang kudus, yang berhak menikmati janji Tuhan. Buka PowerPoint-nya. Ada 3 hal janji yang saya rangkum di Ulangan 26. Yang pertama, janji yang di atas tadi, yaitu adalah janji negeri yang berlimpah susu dan madunya. Yang kedua, yaitu segala yang baik kepada kita dan seisi rumah kita. Itu sudah janji, kita akan menikmati. Yang ketiga, Tuhan mengangkat kita di atas segala bangsa. Kita sedang dibawa Tuhan hari ini menikmati janji terpuji, ternama, terhormat. Semua yang diberikan terbaik. Ya, kalau yang terbaik, kita ini sabar aja. Nggak apa-apa, perjalanan hidup bukan baik, lebih baik, tapi yang terbaik.
Selalu itu jadi janji Tuhan buat kita yang lagi mengalami penganiayaan, kesesakan, kesukaran besar sedang melanda seluruh dunia. Tapi kita sebagai anak Tuhan tidak perlu takut. Keadaan hidupmu makin sulit, Tuhan tidak pernah tidur. Keadaan hidupmu makin terpuruk, Tuhan tidak pernah tertidur. Dia mendengar, dia melihat, dia membawa kita keluar dari masalah dengan kekuatan kedahsyatannya yang ajaib. Bahkan Tuhan itu memberi janjinya. Amin. Jadi kita perlu terpuruk hari-hari hidup. Kita Israel rohani yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk melihat kemenangan yang besar. Itu sebabnya hari ini saya sudah selesai. Yuk bangkit berdiri. Ya, 3 hal dibawa pulang saudara. Hari ini Tuhan tidak pernah tertidur. Jangan tidurkan rohanimu. Jangan tidurkan jam doamu. Jangan tidurkan imanmu. Kalau Tuhan tidak pernah tertidur, saudara tidak akan lihat semua perkara besar yang Tuhan akan kerjakan. Tapi kalau hari ini masalahmu belum selesai, saudara tidak tidurkan jam doa, iman saudara tidak tidur, percaya saudara tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, dan saudara percayalah Tuhan pasti bawa kita semua keluar melihat mujizat di mana kita di depan menikmati janji-janji Tuhan. Seisi rumah loh saudara. Ya, hari ini ibu-ibu bertahan dengan masalah rumah tangga yang berat, tapi ibu-ibu tanpa sadar sedang menyiapkan keturunan generasi. Ya, orang bertahan hari ini dengan rumah tangga tidak gampang. Apalagi ngadepi anak-anak zaman now. Banyak ibu-ibu yang keluh kesah hari-hari ini. Anak itu mulai mukuli orang tua. Saya itu sampai kalau lihat ada seorang ibu kalau habis dipukul anaknya, difoto ke saya. Bu, gimana ini bu? Anak lo bu berani. Saya kemarin baca di mana itu, saya nggak mau buka videonya. Anak membunuh mamanya dengan tega. Lihat hari-hari ini kita sebagai anak Tuhan, yuk makanya jadi penjala manusia aja. Kita kuatkan teguhkan hati menghadapi semua. Sehingga apa? Tujuan Tuhan. Kalau kita kuat, kita ini jangan egois mikirin masalah. Itu loh, jiwa-jiwa itu perlu dikuatkan. Kenapa kita di top up kekuatan? Bukan Tuhan kurang kerjaan, supaya kita itu impartasi kekuatan buat orang yang hari-hari ini banyak yang susah. Banyak orang yang terpuruk. Bagaimana kita bisa impartasi kekuatan? Saudara pasti bilang gini, wong aku DWA susah. Boro-boro nguatin orang, saya sendiri hutangnya besar, boro-boro buat hidup saya. Saya diimpartasi Tuhan kekuatan 14 tahun. Makanya hari ini saya semangat bagikan kekuatan. Walaupun saya sendiri masih ada duri dalam daging, tapi itu sebagai persembahan untuk membawa saya banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan di Victory ini menjadi orang-orang yang berkemenangan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita nyanyikan. Selalu menjagaku sehelai di rambutku tak akan terjauh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku
selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menjagakan dan memelihara seumur hidup. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa siang ini Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Dia sedang melihat, mendengar setiap apa yang menjadi keluhan, ketakutan, rasa-rasa takut dengan kesesakan, penindasan yang hari-hari ini beban berat yang begitu menindas kami Tuhan. Tapi satu hal ketika kami dengar firman ini Tuhan, kami gak mau berkata masalahku besar, tapi kami mau berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Tidak ada kekuatan masalah yang melebihi kekuatan Tuhan yang besar. Siang ini Tuhan yang besar ada di tengah-tengah saudara dan saya. Dia mendengar, dia melihat apa yang saudara lagi butuhkan hari-hari ini. Dan Tuhan berkata siang ini, aku akan membawa engkau keluar dengan masalah, dengan kekuatanku yang dahsyat. Kau akan lihat mujizat, di mana segala perkara itu dapat engkau tanggung, dan kau akan melihat kemenangan yang besar. Pastikan ketika engkau keluar dari masalah, engkau bukan hanya melihat kemenangan dari masalah, tapi ada banyak janji-janjiku, di mana negeri berlimpah susu madunya, kebaikan buat hidupmu dan seisi rumahmu. Bahkan Tuhan itu akan membawa saudara dan saya keluar dari setiap pergumulan hidup. Kami percaya Tuhan bahwa kemenangan itu pasti terjadi. Engkau sudah sediakan sesuatu yang terbaik hari-hari ini. Sesuatu yang terbesar hari-hari ini sudah engkau sediakan buat setiap kami. Terima kasih Bapak, kami percaya masalah kami sudah serahkan dalam tangan-Mu. Kami mau menjalani hidup ini dengan jalan nikmati, syukuri. Kami gak mau susah Tuhan, kami gak mau terpuruk Tuhan. Kami mau bangkit menjalani hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya anak-anak-Mu pulang dengan kekuatan yang berlimpah-limpah. Ada mujizat yang mereka akan bawa, ada kemenangan yang akan mereka bawa, ada terobosan yang akan mereka bawa, ada banyak janji-janji Tuhan yang akan mereka nikmati Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang sudah melayani siang ini Bapak. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati Bu Syana yang sudah menyediakan tempat, Bu Nini juga. Terima kasih buat semua ya Tuhan, baik itu Fran, baik itu Foni, baik itu Yuli, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji nama-Mu Bapa. Kalau sebentar kami juga mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata